Baptist. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, di mana kita tidak bisa berkumpul bersama untuk memuji nama Tuhan, tapi saya undang, mari kita menyatukan hati kita semua untuk menyembah nama Dia lebih lagi, meninggikan nama Dia lebih lagi, karena Tuhan telah melingkupi kita semua. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Bapa. Dengan sayapmu dan naungi Kau, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita sembah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah now and forever, and all my
and all my joy is found in you, Jesus. Oh, your mercy rushing through me. Oh, how beautiful, love amazing, your love has saved me. Oh, how beautiful, how beautiful. You are my reward, treasure of heaven. You are my supply, now and forever, and all my hope, and all my joy is found in you. Oh, your mercy rushing through me. Oh, how beautiful, love amazing, your love has saved me. Oh, how beautiful, how beautiful. Jesus, oh, how I love you. Jesus, we love you, God. Jesus, how I love you, and how I need you. Oh, how I need you. Jesus, how I need you. Oh, how I love you. Jesus, how I love you. Oh, how I need you. Yes, Jesus. Jesus, how I need you. Oh, your mercy rushing through me. Oh, how beautiful, love amazing, your love has saved me. Oh, how beautiful, Jesus, how beautiful, oh, your mercy rushing through me. Oh, how beautiful, love amazing, your love has saved me. Oh, how beautiful. Jesus, how beautiful you are. Shalom Church, happy Sunday everyone. Saya sangat berbahagia sekali karena kita semua berkumpul di sini dalam online service. Kita sudah bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Walau tidak ada gereja dalam bentuk gedung, namun setiap kita yang adalah gereja Allah tetap dapat menyembah Tuhan dan mengalami mujizat ilahi. Sebelum kita mulai hari ini, I would like to read you a verse dari Alkitab Indonesia Terjemahan Baru dari Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik atas kami. Dan penyertaan-Mu sempurna. Mujizat kami alami setiap hari. Baik mujizat itu adalah mujizat yang supranatural, maupun adalah mujizat alami yang kadang-kadang kami tak sadari. Hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu tentang mujizat Allah yang selalu ada dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin lidah bibir hamba-Mu, pimpin setiap media yang kami gunakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Luar biasa sekali bahwa Tuhan Allah telah melakukan keajaibannya. Dan Tuhan telah menyatakan kuasanya di antara bangsa-bangsa. Hari ini saya mau bicara tentang satu hal yang kadang-kadang kita sudah sadari, atau kadang-kadang kita lupa untuk menyadarinya lagi. Keajaiban Allah yang natural, yang alami. A natural miracle. Mujizat alami. Tangan Allah ada untuk kita semua. Setiap hari kita merasakan. Mujizat alami bicara tentang bahwa Allah dengan tangannya terus ada bersama dengan kita. Mungkin terminologi mujizat alami yang kita sudah tahu adalah dalam bentuk hari-hari. Kita bisa lihat dimanapun kita berada, kita bisa lihat ada keajaiban Allah dalam bentuk awan. Kita bisa lihat ada matahari yang masih bersinar. Kita masih lihat, kita masih bisa bernafas. Mungkin ada gunung-gunung yang luar biasa. Ada banyak sekali di sekitar kita yang sebenarnya adalah mujizat, namun kadang-kadang kita suka take it for granted. Kita mungkin sudah terlalu terbiasa. Dan kita tidak lihat itu lagi sebagai mujizat Allah. Namun ternyata bukan hanya hal itu saja. Mujizat alami Allah juga ada dalam hidup kita sehari-hari. Seperti kinerja Roh Kudus. Kita harus tahu saudara bahwa ternyata Roh Kudus ada dalam hidup kita. Memobilisasi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Untuk berjalan menuju ketetapan Allah. Mujizat natural adalah pada saat Tuhan mengganti takdir menjadi tujuan. Mengubah fate menjadi destiny. Hari ini saya mau coba buka dari sebuah kitab atau sebuah buku dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kisah tentang wanita Allah yang luar biasa sekali. Menginspirasi setiap kita. Dari kitab Esther. Saya akan bacakan dari Esther 9 ayat 28 dari Indonesia Terjemahan Baru. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan. Di dalam tiap-tiap kaum, dari tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota. Sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi. Dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Bicara tentang Purim. Arti katanya berasal dari kata pur yang bicara tentang pur itu sebuah undi-undi atau mungkin kalau kita tahu sekarang dalam bentuk catur. Yang terjadi adalah Esther, seorang wanita yang luar biasa, masuk ke dalam pembuangan bersama dengan bangsanya Yahudi ke Raja Ahasveros. Kalau kita lihat dari ayat 1, kerajaan Media Persia begitu luar biasa, menjajah begitu banyak kota dan wilayah. Dan kita lihat kali ini Esther jadi satu tokoh yang dimunculkan Allah di tengah sebuah keadaan. Untuk kita melihat bahwa ternyata ada mujizat alami Allah yang mengubah takdir menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Bicara tentang natural miracle, ternyata mujizat alami ini selalu ada dalam hidup kita. Ada 3 poin hari ini yang saya mau bicarakan. Yang pertama bicara tentang wisdom atau hikmat. Yang kedua bicara tentang value atau nilai. Yang ketiga bicara tentang deeds atau tindakan kita sehari-hari. Bahwa ternyata di dalam hidup kita Tuhan memberikan hikmat. Dan membuat kita untuk memiliki nilai ilahi. Agar setiap tindakan yang kita lakukan setiap hari. Menjalankan perintah Allah. Bukan dalam bentuk menghormati komando atau menuruti. Untuk menjadi tunduk kepada otoritas kita yaitu Allah. Tapi menjadi sebuah sukacita karena Roh Kudus memobilisasi kita kepada ketetapan Allah. Dan tidak ada hal yang lebih indah saat kita berjalan bersama dengan Allah. Kita semua mengalami hari-hari ini masa pandemik. Sepertinya kita ada dalam sebuah gurun. Mungkin dalam keadaan ini adalah satu kondisi yang sama. Karena pada kali ini kejadiannya adalah bangsa Yahudi akan dipunahkan oleh kerajaan Media Persia. Ada sebuah musuh yang namanya Haman. Seorang Agagite. Dia ingin membunuh orang Yahudi. Dan yang terjadi adalah Esther dimunculkan Allah
tidak dalam bentuk mujizat yang supranatural. Kitab Ester ini adalah sebuah kitab yang unik sekali. Satu seluruh kitabnya, kata Allah atau kata Tuhan itu tidak disebutkan. Dan seakan-akan kita lihat dalam kitab Ester, kalau saudara sudah ikut dari pasal 1 sampai pasal 10 dalam Bible Reading bersama dari gereja kita, dalam channel YouTube, kita akan lihat bahwa ternyata memang seakan-akan tangan Tuhan nggak bercampur tangan langsung seperti dalam kejadian-kejadian di Perjanjian Lama. Tidak ada tiang awan atau tiang api. Tidak ada bentuk supranatural yang terjadi di dalam masyarakat Yahudi. Tapi Allah tetap bersama dengan setiap umatnya untuk menolong setiap umatnya, memberikan hikmat. Kata yang pertama bicara tentang hikmat atau wisdom. Kata wisdom ini yang terjadi adalah pada saat ada sebuah pandemik yang besar yang terjadi bahwa Esther menggunakan hikmatnya untuk memimpin dirinya sendiri. Kalau saya mau bagikan, ternyata ada dari Max Depre. I don't know how to pronounce it. Maybe I butchered the pronunciation. Max Depre. Bicara tentang just leadership. Dia bicara tentang sebelum masuk ke dalam just leadership, kita kenal tentang bentuk-bentuk leadership yang lain. Yang pertama, kita suka lihat tentang hierarchical leadership. Adalah bentuk leadership yang kalau kita melihat bentuknya seperti segitiga biasanya. Seorang pemimpin ada di atas, semua bawahannya manajer ada di level kedua, dan orang-orang yang melakukan tindakan office atau operating biasanya ada di paling bawah. Leadership ini bicara tentang pemimpin ada di atas memberikan komando ke bawah. Seperti sebuah top-down kind of leadership. Hierarchical leadership ini seringkali kita dikecam dengan bentuk leadership yang baru. Kita selalu dengar, mungkin saudara pernah dengar juga, atau mungkin saudara belum pernah dengar, tentang servant leadership. Tentang kepemimpinan hamba. Kepemimpinan hamba adalah kepemimpinan dicontohkan oleh Yesus Kristus. Bahkan di dalam dunia bisnis, orang-orang belajar dari Yesus Kristus untuk melakukan kepemimpinan hamba. Adalah kepemimpinan yang dari bawah ke atas. Mungkin bentuknya segitiga terbalik. CEO-nya menopang, pemimpin menopang, operating manager, pemimpin menopang orang-orang yang ada di posisi yang melakukan kinerja sehari-hari. Dan bentuk leadership ini adalah bagus dan baik sekali. Namun ternyata Max Depre menemukan bahwa ternyata yang Yesus lakukan lebih dari sekedar servant leadership. Dia bilang satu konsep namanya just leadership. Just leadership adalah konsep yang dia temukan dari konsep sebuah jazz big band. Dalam sebuah jazz big band, walaupun ada seorang orkestrator di depan, memimpin sebuah orkestra jazz, mereka nyebutnya jazz big band, isinya beberapa trombone, alat musik brass section, dan bass drum, keyboard, gitar ya. Kita bisa lihat ternyata dalam sebuah permainan, bahkan pemimpin yang ada bisa terkadang membiarkan orang lain untuk memimpin dalam sebuah komposisi lagu dengan cara membiarkan beberapa orang melakukan solonya. Dan ternyata dalam jazz leadership, setiap personil di dalam orkestra atau big band jazznya itu, mereka memiliki sebuah gaya pemimpinan yang unik. Mereka memiliki gaya pemimpinan yang tahu kapan mereka harus memimpin dalam bentuk hierarchical, namun tahu juga kapan harus memimpin dengan dalam bentuk servant leadership. Bicara tentang kapan kita tahu harus ada di atas dan harus ada di bawah. Dan ditemukan oleh Max Depre bahwa jazz leadership ini bicara tentang sebenarnya kepemimpinan yang utama bukan memimpin siapa atau menopang siapa atau memimpin pihak kedua atau pihak ketiga, atau kita bentuknya melayani pihak kedua atau pihak ketiga. Yang terutama, I call this hourglass leadership. Hourglass dalam bentuk jam pasir ya. Kita tahu bahwa kadang-kadang bisa dibalik-balik. Kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang ada di atas. Tapi ternyata yang terpenting adalah dalam hourglass leadership atau just leadership ini, menentukan bahwa setiap CEO, setiap pemimpin, sebelum dia dapat memimpin orang bawah, atau sebelum dia dapat menopang orang bawahnya, agar mereka semua naik, agar mereka semua terpromosikan, dia harus terlebih dahulu memimpin dirinya sendiri. Dan ternyata inilah sebuah wisdom yang dimiliki dan yang dilakukan oleh Esther. Kontras dengan Esther pasal 1, kita lihat ada sebuah tokoh namanya Ratu Wasti. Dia jadi tokoh yang mungkin lebih noble dari Ahasuerus, mungkin lebih bijak, mungkin lebih bermoral. Namun saat dipanggil oleh raja, mungkin dia tahu bahwa arti kata tunduk kepada suami atau tunduk kepada otoritas bukan artinya tunduk yang kita sudah kenal dalam bentuk diopres atau ditekan. Namun yang ternyata dilakukan oleh Ratu Wasti adalah dia tidak menghormati atasannya, dia tidak menghormati pemimpinnya dengan cara pada saat hari itu, yaitu zaman patriarkal.
Tanpa wisdom yang dia utilize atau tanpa wisdom yang dia pakai, dia praktekkan hari itu, dia harus di-banish dari kerajaan. Dia tidak boleh lagi bertemu dengan raja. Sebuah kehancuran yang dia bawa ke dalam dirinya sendiri karena dia tidak memanfaatkan kebijaksanaan Allah. Namun kita muncul dalam Ester 2, ada Ester muncul naik ke atas. Dia mengerti bagaimana menempatkan posisinya. Kapan dia harus di bawah, kapan dia harus di atas. Yang dia lakukan, yang Ester lakukan adalah Ester berusaha merendahkan hatinya. Dia mengikuti otoritasnya, yaitu Mordekai, dan dia menghormati otoritasnya dalam chamber para calon istri raja pada saat itu. Dan yang terjadi adalah setiap orang mengasihi Ester. Bahkan raja, pada saat raja melihat Ester, mungkin elok rupanya lebih diberikan kepada Ratu Wasti. Ratu Wasti bilang seorang pribadi yang begitu cantik. Namun bagi Ester, semua orang dibilang di situ bilang mereka tergerak hatinya. Mereka menyukai Ester. Kenapa? Karena ada sebuah kebijaksanaan yang kecantikannya dapat melebihi kecantikan fisik. Esther mempraktikkan kebijaksanaan ilahi dengan membiarkan Roh Kudus menggerakkan dirinya. Dan akhirnya orang-orang dapat diberkati. Dan akhirnya Tuhan bawa dia menjadi posisi ratu atas kerajaan Media Persia. Namun ternyata dalam kebijaksanaan ada lagi juga hal yang tak kalah pentingnya. Saat kita tahu untuk bijaksana, kita berarti juga mengerti untuk mengetahui nilai yang harus kita pegang. Nilai bisa dalam bentuk satu yang begitu dogmatis, begitu tegas, begitu kaku. Namun kadang-kadang nilai juga bisa dalam bentuk kasuistik. Nilai bicara pada saat Ester 4, Ester mengetahui posisinya. Saat Ester mengetahui posisinya, saat dia ada di bawah, dia mengikuti Mordekai untuk turut, untuk taat. Dan dia menunjukkan kecantikannya dalam bentuk hatinya yang terpancar. Esther, kata aslinya adalah stars, bicara tentang bintang, bicara tentang memancarkan kepenuhan hatinya. Artinya dia bisa bersinar dimanapun dia berada. Dan luar biasa, yang Esther lakukan adalah Esther mengetahui posisinya. Saat dia ada di bawah, dia menaati. Saat dia ada di atas, Ahasveros bilang untuk dia menggunakan posisinya untuk menyelamatkan bangsanya. Dan Esther menghormatinya. Esther mengikutinya. Saat Esther harus mengambil keputusan, dia mengambil keputusan. Kenapa? Karena dia memegang nilai-nilai. Nilai-nilai kadang-kadang sulit kalau kita bilang satu nilai harus kita perlakukan di mana saja. Saya ketemu satu terminologi yang baru, namanya niche. Atau bahasa Indonesia relung atau lerung ya. Itu bicara tentang sebuah kondisi. Ini terminologi marketing yang mungkin kita paling sering kenal sekarang. Tapi ternyata terminologi ini terminologi ekologi. Yang bicara bahwa misalnya ada dalam sebuah pohon, mungkin lebih gampangnya ya, kita bisa lihat mungkin burung yang hinggap ke dalam sebuah pohon itu memiliki masing-masing role-nya. Saat burung hinggap mungkin di paling bawah dari dahan yang ada, mungkin fungsinya adalah agar pembuangannya itu menjadikan tanah pohon subur. Mungkin burung yang di tengah bicara tentang untuk mengundang burung-burung lain agar menghinggap di atas pohonnya. Atau burung yang ketiga yang di paling atas adalah burung yang mungkin berfungsi untuk menyebarkan spora atau bibit-bibit agar pohon tetap dapat menyebarkan dampaknya dan akhirnya mungkin menjadi hutan. Saya nggak terlalu tahu terminologi seperti ini, mungkin nggak sesimpel itu, mungkin lebih complicated. Tapi bicara tentang niche, bicara tentang relung, bicara tentang bahwa kita dimanapun kita berada, di musim apapun kita berada, mari kita bersama dengan Tuhan. Berdialog, mendekat kepada Tuhan. Untuk bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan nilai-nilai apa yang harus aku exercise, harus saya praktekkan pada kasus-kasus tertentu. Kenapa? Dalam setiap musim yang ada, mungkin tindakan kita berbeda. Tidak harus sama seperti musim yang sebelumnya. Saya nggak tahu apa saudara pernah lewati musim pandemik seperti ini. Atau saudara pernah lewati musim gurun yang begitu sulit, finansial kita begitu susah, kekuatan mungkin fisik kita begitu lemah karena sudah begitu lama ada di rumah. Saya nggak tahu bagaimana kondisi kita sekarang. Namun saya yakin Tuhan ada bersama dengan kita untuk menginspirasikan nilai-nilai ilahi. Yang harus kita lakukan adalah membuka hati kita.
untuk bertanya, Tuhan, nilai apa yang harus kulakukan, harus aku praktikkan. Dan bicara kata praktik, kita masuk ke poin yang ketiga. Bahwa saat kita memiliki hikmat kebijaksanaan Allah, memegang nilai-nilai Kristus, ternyata hari-hari kita dipenuhi dengan keputusan untuk melakukan sebuah tindakan. Tindakan hari-hari disebut dengan habit atau sebuah kebiasaan. Saya coba praktekkan habit untuk bangun pagi, walaupun saya kadang-kadang untuk buat tulisan atau bacaan atau podcast rohani atau mungkin mengerjakan musik, kadang-kadang malam lebih enak. Mungkin orang bilang saya night owl, terminologi bilangnya ya saya bisanya bangun malam. Tapi ternyata saya mau coba untuk praktekkan hari-hari saya untuk bangun pagi agar kepala saya lebih fresh, saya bisa lebih segar, agar saya bisa lari pagi, agar badan saya lebih sehat. Dan ternyata Deeds ini bicara tentang hari-hari kita, setiap tindakan yang kita lakukan setiap hari akan menentukan ketujuan mana atau ke arah mana Tuhan akan membawa kita. This is what natural miracle is. Inilah sebuah keajaiban alami. Ini bicara bahwa Tuhan, Roh Kudusnya, dengan Roh Kudusnya, Dia memobilisasi kita agar setiap tindakan kita setiap hari memuliakan Allah. Malcolm Gladwell bicara tentang, dalam bukunya Outlier, bicara tentang 10,000 hour rule. Bahwa seorang atlet atau musisi atau penulis jurnal atau apapun, mereka tidak mungkin sampai ke titiknya di dalam sebuah titik kesuksesan kalau mereka belum bisa belum bisa membuat sebuah habit agar dia menghabiskan 10.000 jam untuk sebuah konsentrasi tertentu. Dan ternyata saat dia melakukan research-nya, ditemukan bahwa orang-orang yang berhasil pada bidangnya telah setidaknya menghabiskan 10.000 jam dalam waktunya. Untuk apa? Melakukan disiplin, berlatih setiap hari. Apabila saudara adalah pemimpin, mulai baca buku, mulai mengorganisasi tim kita. Apabila saudara dalam pekerjaan apapun, coba hari-hari ini walaupun kita harus tetap di rumah, mungkin kita keluar hanya dalam waktu-waktu khusus. Begitu banyak sekali media yang ada. Dimunculkan dalam YouTube, Instagram, all of it. Untuk apa? Agar kita dapat bisa menikmati ilmu-ilmu yang ada di luar sana. Dan saya yakin, kita walaupun harus berhenti sesaat, berhenti dalam bentuk work from home, tapi ternyata langkah kita tetap bisa melangkah untuk belajar. Setiap hari kalau kita belajar, setiap hari kalau kita tekun, setiap hari kalau kita stabil, being consistent dan persistent di dalam hari-hari kita, saya yakin Roh Kudus dalam hidup kita akan membawa kita kepada destiny Allah, kepada tujuan ilahi. Dan saya yakin kesuksesan ilahi ada dalam hidup kita. Hari ini, to close this, Tuhan bicara lewat Esther. Kalau kita lihat dalam Esther 2-9, Esther melakukan tindakannya setiap hari dengan mempercayakan dirinya kepada otoritasnya. Mungkin pada saat itu nggak diperlihatkan bahwa ada otoritas ilahi yang bicara langsung sama Esther. Tapi Esther mau untuk menghormati otoritasnya di dunia. Mengikuti untuk setiap hari bertekun. Mengambil tindakan-tindakan sesuai nilai-nilai Kristus. Dan akhirnya mempraktekkan kebijaksanaan ilahi. Dan akhirnya Tuhan membuatnya menang atas musuhnya. Saat Esther berpuasa. Puasa menjadi sebuah bukti iman bahwa Esther mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dan saat Esther membuka gerbang pintu singgasana raja, hukuman kematian tidak ditimpakan kepadanya karena dia lancang pada saat itu. Namun Raja Ahasveros mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther, memberikannya perkenanan. Orang-orang menyukainya karena ada pancaran hatinya, nilai Kristus muncul di dalam dirinya. Dan hari ini, saya mau bersama saudara. Saya mau menantang saudara untuk mari kita berdoa. Sekali lagi mempercayakan hidup kita, hari-hari kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk membiarkan mujizat alami Allah. Untuk menggerakkan kita kepada tujuan Allah dalam hidup kita. Mujizat Allah gak selalu dalam bentuk supranatural. Saya pernah mengalami mujizat Allah begitu luar biasa yang mungkin manusia tidak bisa untuk menjelaskannya. Namun hari-hari ini juga saya bisa melihat bahwa mujizat Allah ada dalam setiap hari kita. Yang harus kita lakukan, mari kita berdoa. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Say, Lord, open the eyes of my heart, Lord.
so that I can see you. But also, Lord, open the gates that I've closed so tight. Bukakan pintu hati saya yang sudah saya tutup begitu kuatnya. Untuk menerima Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa. Hari ini kami mau serahkan sekali lagi Tuhan hati kami. Terima kasih karena anak-Mu Esther Tuhan telah menjadi inspirasi bagi kami semua untuk memiliki kebijaksanaan ilahi, mempraktekkan nilai-nilai Kristus. Dan setiap tindakan kami dipercayakan kepada Roh Kudus agar Roh Kudus menuntun setiap kami. Dan kami yakin Tuhan, kemenangan surgawi ada dalam hidup kami. Meskipun kami tidak melihatnya, kami yakin Tuhan tetap bersama dengan kami. Hari ini Bapa, hamba berdoa, teman-teman bisa taruh tangan saudara di dada saudara. Mari kita ikuti apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, saya berdoa, saya meminta, dan saya menyerahkan seluruh hidupku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biar kiranya Roh Kudus menuntunku untuk setiap tindakanku diinspirasi oleh Allah. Amin. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar kiranya setiap kami, setiap orang yang telah membuka hatinya untuk menerima Yesus pada hari ini, Kau akan memberikan mujizat-Mu Tuhan pada mereka, Bapa. Mujizat dalam bentuk apapun kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi setiap kami, dan tangan Tuhan terus ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Diserahkan semuanya ke dalam tangan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, kami berdoa untuk gereja kami, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami. Kau menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang luar biasa, kami mau percaya kepadamu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biar mujizat Allah ada bersama dengan kita setiap hari. Amin. Luar biasa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Morris. Saatnya sekarang kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat-saat sukar Tuhan kami menjalani hidup ini, tapi kami tahu kami tidak sendiri Tuhan, karena ada Engkau yang ada bersama dengan kami. Dan kami melihat bagaimana Esther juga Tuhan, di saat dia mengalami kesulitan, dia tidak tahu jalan yang kemana yang dia harus ambil Tuhan, tapi dia taat akan setiap mendengar setiap apa yang Tuhan berikan kepada dia ya Bapa, sehingga dia boleh mengalami suatu mujizat yang luar biasa dalam kehidupannya ya Bapa. Begitu juga dengan kami Tuhan, di saat kami juga mengalami kesesakan, bahkan kami tidak tahu harus melakukan apa Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, sehingga mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu Morris Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, melakukan segala sesuatunya, biarlah dia boleh menjadi saksi yang hidup di dalam kehidupannya ya Bapa, dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami terus berdoa bagi hamba-Mu, gembala kami Pendeta Johar Wahyudi Tuhan, biarlah hamba-Mu Tuhan ini juga Tuhan boleh terus pakai dengan luar biasa, biarlah boleh menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percayakan hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami percayakan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan-Mu Tuhan yang begitu kasih, tangan-Mu yang begitu ajaib Tuhan, memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami tidak pernah lelah, kami tidak pernah putus asa untuk terus memberkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, ada sesuatu hal yang baik bagi kami. Dan Tuhan kiranya terus memberkati untuk new normal yang sudah boleh kami jalani Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan ini boleh menjadi sukacita yang besar bagi kami Tuhan, dan kami boleh menyambutnya dengan penuh dengan sukacita. Bapak Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden di dalam setiap mereka menjalani tugas-tugas mereka Tuhan, dalam mengemban setiap tanggung jawab yang ada pada mereka. Tuhan memberkati mereka dengan kasih-Mu yang ajaib Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama Tuhan mengemban tugas negara ini dengan luar biasa. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk para staf, para menteri, semua yang
bersama-sama bekerja Tuhan dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan juga memberi mereka kekuatan, kesehatan Tuhan, sehingga mereka boleh ada Tuhan terus mengemban tugas-tugas mulia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami semua bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya Bapa kita di surga hari ini memberi berkat yang sangat limpah kepada kita semua. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Bapa yang maha besar dengan persoalan-persoalan yang kecil. Haleluya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa yang mungkin banyak hal yang sulit, banyak hal yang tidak menentu akibat pandemi virus COVID-19 ini, mari terus arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya melihat, berpikir bahwa mujizat itu hanya hal-hal yang sekali-sekali. Hari ini kita tahu, kita belajar, ada mujizat Tuhan setiap hari. Di dalam hidup saudara dan saya, mujizat bukan lagi hal yang asing, yang jauh buat kita. Mujizat adalah hal yang normal dalam hidup saudara dan saya, karena kita anak-anaknya, Dia menyertai saudara dan saya. Karena itu mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Dia, dan terimalah kasih sayang yang sempurna dan yang kekal dari Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dan bimbingan Allah Roh Kudus, menjadikan hidup bergaul karib dengan Tuhan, menjadi hal yang normal buat saudara dan saya. Dalam nama Yesus, biar segala berkat ini menjadi bagian kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.